Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas yang mulia yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala maupun di mata kaumnya. Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang beribadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri maupun keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amarna bil ittihad wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzu qalbin rahim wa khuluqin 'azim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Surat At-Taubah ayat 105. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, segala kasih sayang Allah. Mudah-mudahan selalu dikucurkan ke orang sadaya, selalu dilimpahkan kepada orang dan keluarga. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai mensyukuri. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan orang Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang patut kita teladani, yang patut kita contoh dalam segala perbuatan dan amalnya. Beliaulah hamba Allah yang mustafa, yang pas untuk kita teladani. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ajarannya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah mengabdikan diri. Dan mengabdikan diri kepada Allah Sang Khaliq itu banyak macamnya, banyak bentuknya. Tidak hanya zikir, tidak hanya sholat, tidak hanya puasa. Bahkan bekerja pun bisa menjadi bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekerja itu pun bisa bernilai pengabdian kepada Sang Khaliq. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wa qul i'malu, katakanlah hai Muhammad, i'malu, katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku, i'malu, bekerjalah, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat pekerjaan-pekerjaanmu. Barang siapa yang bekerja dengan itqan, dengan sebaik-baiknya, bukan karena atasan ada, bukan karena evaluasi, bukan karena dilihat atasan atau biar dipuji sesama rekan kerja, maka itu hanyalah hal kecil kalau tujuannya dunia, karena atasannya belum tentu melihat.
pimpinannya belum tentu mengevaluasi dan melihat dengan teliti. Tapi Sang Khalik Allah 24 jam tidak pernah tidur, tidak pernah hilaf, dan dibantu oleh para tentaranya yaitu malaikat Raqib dan Atid. Allahu Akbar. Dan Rasulnya pun akan melihat. Ini firman Allah. Ini firman Allah yang sudah pasti. Siapa yang akan melihat pekerjaan kita? Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasulullah, dan yang ketiga adalah wal mu'minun, orang-orang yang beriman. Kalau atasan kita orang beriman, dia akan pandai menghargai pekerjaan anak buahnya. Dia akan pandai menghargai, karena Allah akan menghargai pekerjaan hambanya walaupun sekecil zarrah pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa mulianya menjadi pemimpin, menjadi pejabat yang bisa menilai secara positif pekerjaan anak buahnya, pekerjaan bawahannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan surat At-Taubah ayat 105 bahwa bekerja memang hukumnya wajib dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerjanya bukan karena maisha semata, kerjanya bukan karena mencari pujian dan ucapan terima kasih. Naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain juga Allah berfirman bahwa hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Allah ingin tahu siapa di antara kita ini yang ahsanu amal. Siapa di antara kita ini yang bagus pekerjaannya, yang bagus amalnya. Amal itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau hablum minallah udah jelas, dan hablum minannas pun udah jelas. Tapi Allahu Akbar, untuk kunci masuk surga itu yang hablum minannas, yang paling banyak orang yang terhambat masuk surganya gara-gara hablum minannasnya tidak bagus, tidak sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, dan tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kata Rasul, kunci masuk surga itu hanya 4. Ada 4. Yang pertama yaitu afsus salam. Sebarkan salam. Kalau ketemu orang itu doakan. Kalau ketemu orang lain itu doakan. Dan dengan senyuman, bukan dengan marah, bukan dengan suudzon. Dan yang kedua adalah wasilul arham. Kunjungi teman-teman kita, silaturahimi. Walaupun dia belum tentu mengunjungi kita. Itu pun hablum minannas. Dan yang ketiga adalah tut'imu ta'am. Jadi hamba Allah itu jangan pelit, karena yang kita punya bukan milik kita. Yang kita punya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semampu kita bisa memberi setiap hari. Tut'imu ta'am. Itu pun hablum minannas. Dan yang terakhir, kunci untuk masuk surga dengan selamat adalah apa? Wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat malamlah di saat orang-orang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat, akan masuk surga tanpa hisab. Dan itu 3 syaratnya adalah hablum minannas. Bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati rekan-rekan kerja kita. Ada yang punya ide yang bagus, ada yang nggak punya ide tapi dia bekerja keras. Ada, yaitu tetap harus dihargai, karena Allah pun pandai menghargai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.